Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan seperti ini. A plus B sama dengan C. Jadi ini sama saja dengan kalau dibalik-balik. Satu contoh, jadi misalnya A ini kita anggap 2 dalam kurung ya, tambah 3 misalnya. C-nya kita anggap misalnya ditetapkan 4 sama dengan A-nya 2 ditambah B-nya 3 ditambah C 4. Ini tidak akan mengubah hasil. Maka boleh kalau dia dalam bentuk penjumlahan. Maka ini kalau kita kerjakan dalam kurung duluan 5 tambah 4. Ini 2 tambah 7. Nah, sama ini 9, ini juga 9. Jadi boleh sama 9, boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Asosiatif itu. Contoh yang tidak boleh apabila tambahnya itu jadikan perkalian. Contoh A tambah B, ini diperhatikan kalau sini masih tambah C, misalnya A tambah B, kita ini tambah B, kalau perkalian ya. Ini misalnya perkalian. Kita anggap ini kali. Ini kita anggap kali titik sama saja dengan titik ya. Kali itu sama dengan titik. Tidak, apakah sama dengan kalau A kali ini apa sama? Ini apa berlaku konsep seperti ini kalau perkalian? Sehingga kita akan bisa uji. Kalau dia sama hasilnya boleh. Kalau tidak sama berarti tidak boleh. Kecuali yang seperti ini. Kalau penjumlahan. Kita coba misalnya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Ini A-nya 2, C-nya 4, B-nya 3. Kita lihat hasilnya benar 5 kali 4. Sini 2 kali 7. Sama apa tidak hasilnya? 20. Sini 14. Maka tidak sama. Maka sifat kalau asosiatif itu tidak berlaku pada perkalian. Tidak berlaku pada perkalian. Dia hanya berlaku pada penjumlahan seperti ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami. Jadi sifat-sifat asosiatif itu berlaku kalau pada persamaan yang tambah. Kalau persamaannya perkalian itu akan menjadi beda. Maka itu kita anggap tidak sama. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sifat distributif. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan. Distributif itu kalau dalam suatu persamaan adalah mendistribusikan perkalian-perkalian itu. Jadi kalau dalam suatu kurung itu adalah ini sama. Jadi maksudnya misalnya dalam satu kurung itu kurungnya itu dikerjakan terlebih dulu. Jadi misalnya A kali ini kalau jadi kali itu boleh titik, boleh tanpa titik. Misalnya A kali B tambah C tambah D, ini boleh. Maka ini bisa diuraikan dengan A kali B tambah yang ini A kali C tambah A kali D. Ini sifat distributif. Jadi atau B, C, D-nya dijumlahkan dulu karena dalam kurung hanya dikali A, sama saja. Contoh kita buktikan. Kita buktikan, misalnya A itu adalah kita anggap 2, B-nya adalah 3, lalu C-nya adalah kita anggap 4. Kita lihat penyelesaiannya. Apakah sama dengan dijumlahkan dulu hanya dikali? Kita hapus dulu. Misalnya tadi adalah A kali B tambah C misalnya. 2 saja supaya pendek. Apakah sama dengan A
kali B tambah B kali C, distributif. Jadi A kali B, lalu A kali C, distributif namanya. A kali B, AB, yang ini A kali C, AC. Nah, itu. A kali B, AB, A kali C, AC. Sekarang kita lihat buktikan. A kita anggap 2. B-nya kita anggap 3, C-nya kita anggap 4. Apakah sama hasilnya dengan A-nya 2, B-nya 3, tambah A-nya 2, C-nya 4. Apakah sama hasilnya? Kita lihat. Kalau ini kita jumlahkan dulu, 2 kali 7. Yang ini 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 7 adalah 14. 6 kali 6 tambah 8, 14. Jadi sip, sama. Maka itu boleh. Jadi sifat-sifat seperti ini harus dikuasai karena nanti pada kondisi tertentu kita harus mengoperasikan suatu kalimat menjadi persamaan sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persamaan yang bisa dalam bentuk pernyataan lalu kita buat persamaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian bisa sukses dan perhatikan konsep-konsep matematik yang telah kita berikan, yaitu asosiatif, distributif, dan lain sebagainya. Itu yang penting anak-anakku sekalian bisa memahami sehingga TKA-nya bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.